Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ika Irwanto, Eskom MTI selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Dan yang saya hormati kepada rekan-rekan dan teman-temanku sekalian. Di sini kami dari kelompok 7, ada Mas Jeng Sutomo, kemudian Mbak Khairotunisa, ada juga Muhammad Mujibur Rahman, kemudian saya sendiri Jaka Satria, dan ada juga Rio Indrawan, kemudian ada Mbak Rifai. Baik, di kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan sedikit materi mengenai konsep OSI layar pada jaringan komputer yang akan disampaikan oleh Mas Mujibur Rahman dan Mbak Khairotunisa dan Mas Rifai sama Mas Jayeng Sutomo. Nah, baik, nggak usah basa-basi, langsung saja kita lempar ke Mas Muhammad Mujibur Rahman. Silahkan Mas Muhammad untuk menyampaikan materi berkaitan dengan konsep layar OSI. Terima kasih untuk waktunya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini yaitu tentang konsep layar. Kami akan menyampaikan terlebih dahulu tentang sejarah. Yang mana sebelum adanya OSI layar, sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri-sendiri oleh produsen dan pengembang perangkat. Ini membuat banyaknya perbedaan protokol yang ada, meski masih berada dalam satu jaringan. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan dengan protokol berbeda. Maka sekitar akhir tahun 70-an digagaslah dua proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. Salah satu proyek digarap oleh ISO, sementara CCITT, Komisi Konsultan Komunikasi dari Prancis, mengerjakan penyusunan model lainnya. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection pada 1983. Kemudian OSI layar sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Sayangnya hal tersebut gagal terwujud karena munculnya protokol TCP/IP hasil pengembangan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Protokol baru ini dianggap lebih efisien dalam mengaplikasikannya. Namun OSI layar tidak hilang begitu saja. Saat ini protokol ini masih dipakai secara luas, terutama dalam bidang pendidikan, untuk menjalankan sistem kerja dan hubungan antar protokol dalam jaringan komunikasi. Selanjutnya tentang definisi OSI layar akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mbak Khairotunisa. Padanya definisi OSI layar. OSI layar adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Satu, application. Tahap ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. 2. Presentation.
Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enskripsi data dan perangkat sumber, lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Coba Oke, iki. cukup. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jayeng Lulus Sutomo. Oke, langsung saja. Session yaitu durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lalu ada network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Lalu ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Lalu, fisikal. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contohnya data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Baik, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rifai. Baiklah. Selanjutnya cara kerja OSI layer. Prosedur OSI layer berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Suatu ketika Anda menggunakan aplikasi pengolahan pesan untuk mengirim surel kepada adik. Selesai mengetik, Anda menekan tombol kirim. Lalu aplikasi pengolah pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol, dalam hal ini SMPT, untuk menyampaikan data yang telah dikirim. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar pada slide berikutnya. Nah, bisa diperhatikan di sini cara kerja OSI layer. Jadi dari komputer pengirim data, maka dia akan masuk ke layer 1 yaitu application, kemudian presentation,
session, transport, network, data link, kemudian physical. Nah, pada komputer penerima dia akan urutannya terbalik dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Itu adalah cara kerja OSI layer. Kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih untuk rekan-rekanku yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan OSI layer. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai 7 layar OSI. Dan terima kasih untuk rekan-rekanku yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya materi ini kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kesalahan kata maupun ucapan maupun tulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.